Selamat sore para mahasiswa STT PAIS Depok yang ada di rumah. Kita kembali melanjutkan mata kuliah kita pada sore hari ini, yaitu bahasa Yunani dasar. Sebagaimana kita sudah pelajari pada minggu-minggu silam untuk pengenalan akan bahasa Yunani, mengenal huruf dan bisa mengucapkan sekaligus bisa menulis, ya. Banyak orang bisa bicara Mandarin tapi tidak bisa menulis bahasa Mandarin. Banyak orang bisa membaca Inggris atau bisa bicara Inggris tetapi tidak bisa menulis. Tapi kita akan pelajari bahasa Yunani bukan hanya sekedar bisa membaca tapi juga bisa menulis, meskipun hanya pada tingkat dasar yang sangat dasar, tetapi setidaknya kita pernah mengenal dan membaca huruf-huruf Yunani. Ya, kita mulai. Jadi ini huruf bahasa Yunani, Greek letter. Ini adalah huruf kapital. Huruf besarnya begini, ya. Alfa besar, ini yang kecil. Beta beta kecil. Ini gamma kecil, delta, epsilon, zeta, eta. Kita harus berhati-hati karena ada banyak huruf yang mirip Indonesia tetapi ucapannya berbeda. Ini kayaknya huruf H tapi ini eta sebenarnya. Theta, iota, kappa, lambda, mono, psi, ya. Omikron, pi, rho, ini sigma, tau, upsilon, pi, ki, psi, omega. Ya, kita akan transliterasikan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. King James Version, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but he everlasting life. Dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani kita baca Hotos gar egapesen hotheos ton kosmon hoste ton autou ton monogene edoken hinapas ho pisteon eis auton me apoletai al exe soen aionion. Dalam Yohanes 3:16 ada kata-kata penting yang kita akan bahas. Pertama adalah kata kasih. Kata kasih diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang sebenarnya dalam bentuk kata kerja, yaitu egapesen. Ya, ini ada tulisannya, ya. Dari akar kata agape yang bermakna kasih tanpa pamrih atau kasih tanpa mengharapkan balasan. Suatu bentuk cinta yang paling mulia. Kasih Allah dalam ayat ini dikatakan cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Bandingkan 1 Timotius 2 ayat 4. Kata dunia di sini mencakup seluruh ciptaan. Kosmon, ya, ini bacanya kosmon atau kosmos. Kosmos itu dunia dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia.
Bandingkan Roma 8 ayat 19 sampai 22, Kolose 1 ayat 20. Kasih Allah tidak terbatas pada satu bangsa atau satu golongan agama tertentu. Mengaruniakan. Allah mengaruniakan atau edoken anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Bandingkan Roma 8 ayat 32, 1 Yohanes 4 ayat 10. Tunggal, frasa yang tunggal diterjemahkan dari bahasa Yunani. Tunggal, frasa yang tunggal diterjemahkan dari bahasa Yunani. Ton monogene. Ya, ini di mana kata benda asalnya monogenes, berarti satu-satunya atau unik secara khusus dalam konteks anak tunggal. Kata percaya dari bahasa Yunani pisteo. Ini ya. Pisteo. Mengandung 3 unsur utama. A. Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. B. Persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Ini ayat-ayat dibandingkan ya. C. Kepercayaan penuh dalam Kristus bahwa ia mampu dan bersedia menuntun seseorang hingga mencapai keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di surga. Kita bahas ini kata binasa. Binasa dari bahasa Yunani apoletai, bentuk pasif masa depan dari kata apolumi atau menghancurkan, membinasakan. Merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Lihat Matius 10 ayat 28. Dan ini kata hidup kekal. Hidup kekal diterjemahkan dari 2 kata bahasa Yunani, soen dan aionion. Ini soen, aionion. Itu soe yang artinya hidup, kehidupan, dan aionios yang artinya selama-lamanya, abadi dan kekal. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada seorang pada saat orang itu dilahirkan kembali. Karena bentuk katanya adalah masa sekarang, maka artinya kehidupan kekal sudah dijalani sekarang ini juga, bukan masih menunggu pada masa depan. Kekal bukan saja mengacu kepada keabadian dari segi waktu, tapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan orang beriman dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri orang itu supaya ia dapat mengenal Allah. Bandingkan Yohanes 3 ayat 34, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36, Yohanes 17 ayat 3. Jadi saya sudah katakan kita perlu belajar menulis bahasa Yunani, bukan hanya membaca, mengucapkan, tapi juga menulis. Ya, saya sudah katakan tadi, banyak orang bicara bisa, membaca bisa, tapi menulis tidak bisa. Orang sekolah itu harus bisa menulis. Nah, ini adalah huruf-huruf besar dari abjad Yunani, Greek kapital. Jadi kita tidak hanya tahu huruf kecilnya, tapi juga huruf besarnya. Ya, ini alfa, huruf kecilnya begini. Sudah tahu ya? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi.
rho, sigma atau epsilon, pi, psi, omega. Jadi ini huruf kapital, huruf kecil, kapital, kecil, kapital, kecil. Sekarang kita akan belajar menulis satu ayat di Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16 ya. Perlahan-lahan tetapi kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menulis Yohanes 3 ayat 16. Tadi di video saya sudah sampaikan tadi ya. Sekarang kita akan belajar menulis aja Yohanes 3 ayat 16. Autos gar egapesen. Autos gar egapesen. Autos gar egapesen, ho theoston kosmon. Ho theoston kosmon. Mo no ye ne edoken inapas pisteon do ken edoken me epoletai al exe soer yo ni yon autos gar elapesen hoteos ton kosmon. Misalnya nih, kosmon autos gar elapesen hoteos ton kosmon osteton uion ton monogene edoken ho pisteon edoken me epoletai al exe soen aionion. Ya, agak susah membaca tetapi kita perlu belajar. Kalau dilatih tiap hari pasti kita bisa.